Assalamualaikum. Mohon izin, perkenalkan nama saya Yoga Pangestu Syariputra. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan gelombang 3 tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan apa saja yang saya dapatkan dari agenda 3 kemarin mengenai manajemen ASN dan juga smart ASN. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Berikut merupakan fungsi dan tugas dari seorang ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Seorang ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. Seorang ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Lalu yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Lanjut, berikut merupakan hak seorang PNS dan juga hak seorang P3K. Untuk hak dari seorang PNS tersendiri tertera di Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini seorang PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, dan juga cuti. Sedangkan untuk seorang P3K, haknya tertera di pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Seorang P3K berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan juga cuti. Untuk hak PNS dan juga hak P3 ini yang membedakan hanyalah jaminan pensiun dan hari tua. Karena seorang PNS memilikinya, sedangkan P3K tidak mendapatkannya. Baik, lanjut untuk kewajiban seorang ASN. Kewajiban ASN merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual sesuai yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Sini ada 8 poin kewajiban seorang ASN. Yang pertama yaitu seorang ASN harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NRI. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Lalu seorang ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di dalam maupun di luar kedinasan. Lalu, seorang ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, seorang ASN wajib bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Lanjut, berikut merupakan kode etik dan juga perilaku ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kode etik dan perilaku ASN antara lain. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan juga berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undangan dan nikah pemerintahan. Yang keenam, yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Lalu, yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Lalu yang ke-10 yaitu tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Lalu yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin
pegawai ASN. Berikut sistem merit. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat sistem merit sendiri untuk organisasi itu ada 3, yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, lalu instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Adapun manfaat sistem merit sendiri untuk pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Lanjut materi yang kedua, yaitu apa itu Smart ASN? Untuk secara garis besarnya yaitu Smart ASN adalah suatu konsep reformasi birokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperkuat kompetensi, kedisiplinan, dan integritas pegawai negeri serta memanfaatkan teknologi informasi. Lalu literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang baik tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Adapun 4 kompetensi literasi digital yaitu yang pertama adalah digital skills, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethics, dan juga yang keempat yaitu digital safety. Dan berikut merupakan definisi dari 4 kompetensi dari literasi digital. Yang pertama, digital skills. Digital skills yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu digital culture. Digital culture merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, yaitu digital ethics. Digital ethics merupakan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan juga mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir yaitu digital safety. Digital safety merupakan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran lingkungan, data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kesimpulannya, dengan implementasi konsep Smart ASN, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperkuat kompetensi, transparansi, dan responsivitas pegawai negeri melalui memanfaatkan teknologi informasi, pembangunan sumber daya manusia, dan penerapan praktik manajemen yang efektif. Smart ASN bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Smart ASN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan produktivitas, dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara keseluruhan. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.